Anda terdapat senyum-senyum yang luar biasa. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita udah masuk 17 Agustusan, hari lahir Indonesia. Puji Tuhan, udah 75 tahun. Temanya Indonesia Maju. Mari kita sama-sama maju dalam Tuhan untuk negara ini. Amin. Kita mulai berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib. Kalau saya bilang ini lagu 17 Agustus, ternyata judulnya Hari Merdeka. Kita naikkan pujian buat Indonesia tercinta. Ini buat Indonesia tercinta dulu ya. 17 Agustus Hari Merdeka kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Kita syukur untuk penyertaan Tuhan yang berproses dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Kita akan percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, susah senang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, untuk semua yang telah kita miliki sampai saat pagi hari ini. Haleluya. Mari datang hadapan Tuhan.
kasih. Pagi hari ini kami datang Bapa, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berseru memanggil nama-Mu sebagai yang layak kami puji, melayani kami sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini Bapa. Dan kamu menerima berkat-Mu pagi hari ini. Dan Engkau hanya Kau yang tinggikan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat kami satu hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, kami siap mengabdi nama ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Shalom. Shalom. Mereka. 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 Lihat kicker program lagi. Ada wajah-wajah merdeka. Kita semua orang yang merdeka, amin. Iya, 75 tahun dari merdeka. Indonesia maju. Gereja juga harus maju, kita juga harus maju. Jangan jalan di tempat, tapi kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan pagi hari ini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berkenan baik kepada kami. Apa yang memiliki sampai saat ini. Tuhan baik dan Tuhan sangat baik. Semua yang baik telah Tuhan berikan kepada kita sampai saat pada hari ini. Mari kita sama-sama kita sama Tuhan. Biar Tuhan membimbing kita untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Menyatakan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami pagi hari ini ya Bapa.
Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami sungguh berserah dan percaya kepada Engkau ya Tuhan, karena janji-Mu terlalu ajaib di dalam kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memerdekakan kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan dari budak dosa ya Tuhan, dari kutuk hukum Taurat, dari kuasa si jahat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, juga kami dibebaskan ya Tuhan dari kedagingan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap hidup sebagai hamba-Mu ya Tuhan, hamba kebenaran untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup kami, layakan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berguna bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berserahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam segenap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Merdeka. Puji Tuhan. Saat ini kita sungguh-sungguh percaya bahwa kemerdekaan itu hanya berasal daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Besok hari bangsa kita akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Indonesia berhasil menjadi negara yang merdeka, negara yang bersatu dan berdaulat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari perjuangan dan pengorbanan pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang. Bapak Ibu yang kasihi, menjadi benar-benar merdeka bukan hanya bicara masalah momentumnya saja, tetapi sebuah proses yang panjang untuk kita bisa mengisi momentum kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan di dalam mengisi kemerdekaan ini? Sebab itu, biarlah saat ini kita boleh mengisi kemerdekaan itu dengan kita sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kesejahteraan bangsa kita, bagi kesejahteraan kota kita. Kita lakukan supaya bangsa kita boleh sungguh-sungguh merdeka, boleh sungguh-sungguh dipulihkan dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi, juga bukan hanya berdoa saja, juga kita bisa berkarya untuk bangsa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana salah satu jemaat kita saat ini sedang finishing dalam pembuatan filateli, pengumpulan perangko. Ya, dimulai dari perangko yang pertama kali dibuat hingga sampai saat ini, dan akan launching bulan Oktober. Itu merupakan buah karya untuk bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi, dalam hal ini juga kita sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran firman. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Karena kita juga sudah percaya bahwa Yesus sudah sanggup mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, selanjutnya kita harus hidup juga dipimpin oleh Roh Allah dan terus berjuang dengan berdiri teguh dan tanpa goyah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama.
Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia, supaya jemaat di Galatia sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan dan berdiri teguh, supaya jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang kasihi, di dalam hal ini jangan lagi kita diperhamba oleh dosa. Jangan lagi kita diperhamba oleh kutuk hukum Taurat. Kita bersyukur kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa, dan kita juga telah dilepaskan dari kuasa kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan 10 perintah Allah, ya. Satu manusia pun tidak bisa melakukan. Salah satu dilanggar, berarti semuanya dilanggar. Dan saat ini kita bersyukur, kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Melalui kasih-Nya yang besar itu, yang rela berkorban bagi kita semua. Kristus yang memberikan hidup, sehingga kita benar-benar terbebas dari kuasa hukum dosa. Kita benar-benar terbebas dari kuasa si jahat. Dan oleh sebab itu, biar kita terus berjuang. Yang menjadi lawan kita adalah diri kita sendiri, yaitu keinginan daging kita, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Itu bisa menguasai kita. Oleh sebab itu, apa yang menjadi keinginan mata, apa yang menjadi keinginan daging kita dan keangkuhan hidup, harus benar-benar kita kikis. Ini bukan hanya peranan dari Roh Kudus untuk mengikis kedagingan kita, tetapi juga dari peranan pribadi diri kita sendiri. Bagaimana respon kita terhadap kedagingan ini? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasihi, kemerdekaan Kristen kita peroleh bukan karena hasil usaha manusia, bukan hasil usaha kita, bagi kita semua. Dan kemerdekaan itu lebih dari kemerdekaan yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kemerdekaan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang abadi, yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa kutuk, kuasa si jahat, dan keinginan daging kita. Sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, kita harus hidup terus di dalam kemerdekaan tersebut dengan cara kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dengan kita melakukan kehendak Tuhan, supaya hidup kita boleh benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang kasihi, kita dimerdekakan oleh Roh Allah. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah memberikan kita kehidupan ilahi. Sebab itu, Roh Allah tersebutlah yang memerdekakan kita dari belenggu hukum dosa, dari belenggu hukum kutuk, hukum Taurat. Kita bersyukur di mana ada Roh Allah di dalam hidup kita, di situ juga ada kemerdekaan yang kita rasakan di dalam segenap hidup kita semua, dalam segala aspek hidup tentunya, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita semua. Kita boleh benar-benar merasakan bahwa kita sudah merdeka. Bapak Ibu yang kasihi, kita dimerdekakan oleh kebenaran, karena kamu telah mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kita. Kita telah menerima kebenaran, terang firman Tuhan, Roh Kudus, Kristus yang telah menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Itulah yang memerdekakan kita. Bapak Ibu yang Tuhan dikasihi, kita juga dimerdekakan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka
kita telah merdeka. Sebab itu janganlah kita tidak berdiri teguh, tapi harus berdiri teguh. Berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan hukum perhambaan. Dimerdekakan oleh Yesus Kristus itu karena karya salib. Karena karya salib yang Tuhan Yesus telah kerjakan 2000 tahun yang lalu, sehingga akan dapat menghasilkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita semua. Kita bukan lagi budak dosa, karena kematian Yesus Kristus memberikan kemerdekaan yang sejati. Karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Sebab itu kuasa kemerdekaannya itu benar-benar memerdekakan. Kuasa kemerdekaannya itu benar-benar memulihkan kehidupan kita semua, baik diri kita, baik keluarga, pekerjaan usaha, pelayanan, dan apapun yang kita kerjakan setiap hari, Tuhan pasti memberikan kemerdekaannya bagi kita semua. Merdeka berarti bukan kita bebas sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa rambu-rambu yang benar. Sebab itu, karena kita sudah dimerdekakan, kita tetap perlu namanya rambu-rambu, yaitu kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang menjadi rambu-rambu di dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, dengan rambu-rambu firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita untuk kita boleh dekat kepada Tuhan. Tanpa peraturan-peraturannya, kita tidak mungkin hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kita telah dimerdekakan oleh hukum, yaitu hukum Kristus yang ada di dalam hati kita, yang sudah tertanam di dalam hati kita tersebut, benar-benar sudah memerdekakan kita. Hidup yang merdeka ditandai bahwa sudah lepas dari perhambaan dosa dan segala perhambaan yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak lagi terikat. Karena apa? Karena hukum Kristus menyatu di dalam hati kita yang terdalam. Sebab itu, baik kita buka firman Tuhan terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awasilah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Ibu sekasihi, dalam Galatia 5 ayat 13 sungguh jelas, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan ini. Tetapi kemerdekaan tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Dengan apa? Dengan kasih tentunya, dengan kasih yang murni yang Tuhan sudah berikan, Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Layanilah satu dengan yang lainnya, karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Bapak Ibu kasihi, dalam 1 Petrus, baik kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja, dan hormatilah raja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan tersebut untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita, untuk menutup-nutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Tetapi di dalam hal ini kita harus hidup sebagai hamba Allah. Dulu kita adalah sebagai hamba dosa, tetapi karena Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib, Dia sudah menyelamatkan dan menebus kita semua, sehingga kita disebut sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah hamba yang menjalankan perintah-perintah Allah. Hamba Allah adalah hamba yang mengikuti terus kemana majikannya pergi. Berarti kita tetap mengikut Yesus Kristus kemanapun Dia berada, di situ juga kita berada. Oleh sebab itu, biarlah saat ini jangan lagi kita mau dikenakan hukum perhambaan, menjadi hamba dosa, tetapi biarlah kita lakukanlah karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kita bersyukur, kita berbangga sebagai bangsa Indonesia, di mana kita akan memperingatinya besok hari, dan itu merupakan rasa syukur kita berikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita untuk bangsa negara kita, supaya bangsa kita dipulihkan dari virus COVID-19 ini. Sebab itu, bagaimana kita menggunakan kemerdekaan itu, dan kita hidup sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi biarlah kita menggunakannya untuk tetap kita mengikut Tuhan, untuk kita tetap mengiring Tuhan, dan juga untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita semua. Sebab itu kita bersyukur bahwa kita sudah benar-benar dimerdekakan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk kita tetap hidup di dalam kemerdekaan Kristus, karena kemerdekaan yang sungguh ajaib bagi kita semua. Baik, mari kita akan naikkan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah dimerdekakan oleh Engkau ya Tuhan. Kami telah dimerdekakan oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami ya Tuhan. Kami telah dimerdekakan oleh hukum Kristus yang menyatu di dalam hati kami yang terdalam ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami telah dimerdekakan melalui kuasa-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Yesus, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Roh Allah yang hidup pulihkanku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memerdekakan kami ya Tuhan Yesus. Engkau telah melepaskan kami dari segala ikatan belenggu-belenggu dosa ya Tuhan. Kuasa si jahat ya Tuhan Yesus. Kuasa hukum Taurat ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami tetap menjadi hamba kebenaran ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam segenap hidup kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pakai kami pribadi lepas pribadi umat-Mu ya Tuhan, untuk kami lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, melalui setiap perkataan hidup kami ya Tuhan, melalui tindakan kami ya Tuhan, melalui pemikiran kami semuanya Tuhan Yesus Kristus. Semuanya boleh Engkau memuliakan Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus berkarya melalui kemerdekaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan kami pergunakan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus, untuk kami boleh melakukan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang berikan kemampuan di dalam menghadapi kehidupan saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang setia bagi kami semua ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Jangan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita sudah menguji menggunakan nama Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan. Selingkungan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah minggu depan seperti biasa. Bapak Ibu Saudara bisa daftar di WhatsApp grup GBI Mas Bidung, silakan daftar untuk ibadah pagi ataupun ibadah sore. Kemudian untuk persembahan seperti biasa juga terbatas sedia di tadi sebelum Bapak Saudara duduk ada di bangku, silakan persembahan masukkan di amplop. Nanti pulang bisa diserahkan dimasukkan ke kotak yang di belakang. Juga untuk pulang dimohon untuk yang di belakang terlebih dahulu supaya tertib dan tetap menjaga jarak. Itu aja mohon yang dapat saya sampaikan. Penguasaan kita sedang berapa pembala, doa untuk doa berkat doa yang ulang tahun kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Puji yang terbaik Tuhan, selamat kemuliaan bagi nama kuasa Tuhan. berkatan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sudah sungguh-sungguh benar merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kuasa-Mu ya Tuhan, Roh-Mu yang memerdekakan hidup kami ya Tuhan. Karena hukum-Mu ya Tuhan yang memerdekakan kami semua ya Tuhan. Karena karya salib-Mu ya Tuhan Yesus telah memerdekakan kami semua ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, karena kami sudah dimerdekakan ya Tuhan, kami mau membesarkan kuasa-Mu di dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Untuk kami boleh berkarya bagi Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami ya Tuhan, untuk kami lebih lagi setia kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kami berada ya Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh
memberikan kebahagiaan yang Kau berikan dalam hidup kami kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjangkau saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan, tetap berpegang hanya kepada Engkau saja Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kemerdekaan bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Saat ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Engkau begitu peduli terhadap bangsa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Tuhan tolong Bapak Presiden Bapak Joko Widodo ya Tuhan, di dalam memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Engkau saja Tuhan, dalam setiap kebijakan-kebijakannya Tuhan, boleh berguna bagi rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ya Bapa, dari virus COVID-19 ini Tuhan, berikan perlindungan bagi bangsa kami ya Tuhan. Biar para malaikat-malaikatmu ya Tuhan melindungi bangsa kami ya Tuhan, melindungi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus Kristus. Dan biar rakyat Indonesia ya Tuhan boleh tetap mengikuti peraturan-peraturan yang dari pemerintah ya Tuhan, untuk mereka semua ya Tuhan melakukan yang terbaik ya Tuhan Yesus, supaya terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami serahkan untuk kota kami Rangkas Bitung ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, kami bergembira karena kami tetap ada di kota kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, berikan kesejahteraan bagi kota kami Rangkas Bitung ya Bapa. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan yang ada di Kabupaten Lebak ini ya Bapa. Diserahkan buat Ibu Bupati kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, pimpin dalam kebijakan-kebijakannya ya Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa buat anak-anakku yang berulang tahun ya Tuhan, buat saudara Jason ya Tuhan, buat Ibu Himpos ya Tuhan, Ibu Yedita, Ibu Kristiana ya Tuhan, Ibu Nena, Ibu Diri ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka semua ya Tuhan. Berikan kesubuhan hati untuk lebih lagi berharap hanya kepada Engkau saja Bapa. Dan biarlah berkat Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani terus turun dalam kehidupan anak-anak yang berulang tahun dalam pekan ini ya Tuhan. Kami serahkan untuk anak-anak yang sakit ya Tuhan, untuk hamba-hamba ya Bapa. Serahkan Bapak Pendeta Rubianto ya Tuhan. Serahkan buat Ibu Nelah ya Tuhan, buat adik Erik ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesembuhan bagi mereka semua ya Tuhan. Juga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan ya Tuhan. Tuhan menolong mereka semua ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami serahkan ya Tuhan untuk ibu-ibu yang mengandung ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi kandungan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan, untuk kami lebih lagi melayani Tuhan, karena kemerdekaan sudah ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan, untuk kami tetap menjadi alat kerajaan ya Tuhan, untuk lebih menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Tuhan pimpin dalam kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus beserta di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, Kau berikan perlindungan bagi kami semua ya Tuhan, sehingga kami terbebas ya Tuhan dari virus COVID-19 ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap rumah tangga umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan mereka semua ya Tuhan. Berkati ya Tuhan usaha mereka, bisnis mereka semua ya Tuhan. Tolong mereka semua ya Bapa. Dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Dan setiap pelayanan mereka ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam setiap pelayanan umat di Rangkas Bitung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan kolektor, persembahan untuk pembelian tanah gereja-Mu ya Tuhan, dan persembahan persepuluhan dan sosial. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, memberkati setiap persembahan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, Kau akan membuat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Bapa. Kau akan mengangkat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Sebab itu Tuhan yang menjadi iman kami, pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan bagi kami semua ya Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh sungguh-sungguh melayani Engkau saja ya Tuhan. Tuhan pimpin kami di dalam perjalanan pulang kami ya Tuhan. Tuhan kiranya tetap berserta dan tetap melindungi kami pribadi lepas pribadi. Sebab itu Bapak Ibu, Tuhan kasih akan tangan-Mu, bukalah hati-Mu.
berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidupmu, dan kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.